Bu, Ibu capek gak, Bu? Enggak, Nak. Kamu capek ya? Enggak. Ibu jangan capek-capek ya, Bu. Iya. Bu, beruntung banget ya. Dia anaknya gak sampai ke kubur. Iya, dia masih dikasih kesempatan hidup buat nebus kesalahan sama ibunya. Soalnya kan dulu-dulu Hayati suka ngelawan bang sama ibunya. Ya Bu, mudah-mudahan Hayati itu tobat nasuha. Dia lebih baik dari sebelumnya. Hayati, bisa kamu ceritakan kepada kami apa sebetulnya yang kamu alami? Jadi begini Pak Ustadz. Pada waktu itu, saya berjalan di tempat yang sunyi sekali dan sangat-sangat sepi. Banyak sekali kabut dan asap. Tempatnya juga sangat gelap Pak Ustadz. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu tiba-tiba saya mendengar ada suara yang memanggil saya. Suara almarhum bapak saya. Dan akhirnya saya bertemu dengan bapak saya, Pak Ustadz. Hayati. 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 Bapak! Pak! Jangan mendekat. Jangan. Kenapa, Pak? Kenapa Hayati nggak boleh mendekat? Ibumu di rumah pasti sangat kehilangan kamu. Hanya kamu satu-satunya harapan ibumu. Ibumu sangat menyayangimu. Pulanglah. Jangan buat ibumu bersedih. Bahagiakan ibumu. Pulanglah. Pulang. Tapi Pak, Hayati nggak tahu jalannya kemana, Pak. Hayati bingung. Berbaliklah. Jalan lurus. Jangan menengok lagi. Jika kamu mendengar suara orang berzikir, ikutilah suara itu. Nanti kamu akan menemukan jalan keluarnya. Pak! Bapak! Ibu! Bapak! Lalu pada akhirnya, saya menangis. Saya mengikuti suara orang berzikir di keramaian. Lalu ketika saya terbangun, saya melihat diri saya ada di kain kafan di dalam liang kubur. Pak, benar, saya meninggal lalu hidup lagi. Pak Ustadz, saya takut mati, Pak Ustadz. Ibu, saya takut mati, Ibu. Iya Hayati, lu tuh udah mati, tapi hidup lagi. Iya, makanya lu kudu banyak bersyukur ya. Lu diberi kesempatan sama Allah hidup lagi. Subhanallah, ini terjadi semata-mata karena kuasa ilahi. Kalau kita baca di dalam Al-Quran pada surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya Allah itu menggenggam jiwa orang yang mati dan menggenggam jiwa orang yang masih hidup saat orang itu tertidur. Lalu Allah menahan jiwa orang yang mati ini karena ketetapan kematiannya dan melepaskan jiwa yang lain sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ini semua terjadi
ada tanda-tanda kuasa ilahi bagi mereka yang mau berpikir. Rupanya Allah punya rencana lain buat kamu, Hayati. Kamu diberikan kesempatan hidup untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti berbakti sama ibu kamu. Maafin saya ya, Bu. Hayati suka kasar sama ibu. Hayati juga sering banget ngelawan ibu. Hayati sering ngomong kasar sama ibu. Sering bentak-bentak ibu. Bu, Ibu capek nggak, Bu? Enggak, Nak. Kamu capek ya? Enggak. Ibu jangan capek-capek ya, Bu. Iya. Bu, beruntung banget ya. Dia anaknya nggak sampai ke kubur. Iya, dia masih dikasih kesempatan hidup buat nebus kesalahan sama ibunya. Soalnya kan dulu Hayati suka ngelawan banget sama ibunya. Ya Bu, mudah-mudahan Hayati itu tobat nasuha. Dia lebih baik dari sebelumnya. Amin, amin. Pokoknya kita kudu bersaing sehat. Siapa takut? Ya iya sehat. Kalau sakit, tepar yang ada di infus. Ade Zaki. Pamat. Aman. Kamu ngapain ada di sini? Rapih lagi. Ngerti dikit ngapa urusan anak muda. Biasa, Pamat. Tunggu. Tapi kita ini kan petugas pelayan publik. Ya kan? Apalagi kerja di pemakaman, seharusnya nggak boleh ada yang libur. Kalaupun libur, harus ada satu orang di situ. Coba kalian pikir, kalau di situ ada yang meninggal, siapa yang mengubur? Timbang bentaran doang. Tunggu aja ntar kita juga datang. Tenang aja, Mat. Tenang aja, Pak Ahmad. Di pemakaman ada si Jimmy yang standby. Jadi kalau ada yang koit mendadak, dia langsung nelfon kita. Kita berdua tinggal meluncur dah. Kayak petasan Janswe. Lu aja gua ngapel. Tapi kamu yakin ada Jimmy di sana? Ada. Yaudah, saya tinggal dulu ya. Iya. Lanjutin kalian. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana tuh? Beneran. Hayati. Assalamualaikum. Jak, pas banget. Iya. Lu sama emaknya. Gua sama anaknya. Kagak apa-apa. Kita kawal kemanapun ibu sama anaknya yang mau pergi. Iya kan, Mau kemana? Ini Bang, Hayati mau nemenin ibu belanja. Mari. Iya, hati-hati. Ya. Ini Bang, Hayati mau ke pasar. Yuk ikutin. Subhanallah ya. Ngeliatnya adem rasanya kayak pohon jengkol. Bening banget tuh muka. Dipernis kali ya. Lu katanya mobil apa dipernis? Lu mah ada aja poni. Ini gimana urusannya? Baru mau ngapel, udah ditinggal ke pasar. It's okay. Don't worry, tenang aja. Kita ikutin di belanjanya kemana. Paling pasar malam. Sayur asemnya 5.000 ya. Cabai 3.000, bawang 3.000, tomat 3.000. Pokoknya semua 3.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayati mau belanja apa? Ini saya mau belanja yang terserah ibu aja deh, Bu. Yati mau ikan atau daging ayam? Yati mau Bu, mendingan kita beli tempe sama sayur bayam aja ya. Yati takut nanti uangnya nggak cukup. Ada, Nak, ada. Mak, hati. Pak, ayam berapa duit? Ayam 28.000. Bungkus ya, laki bini. Sekalian ikannya, Pak. Oh iya. Ya, nih cabe, bawang, kecap, jagung, semua bungkus Pak, buat ayang tercinta. Oke, siap. Terong, kol, labu, sekaligus sama siemnya ya. Iya, sekalian. Lu main borong-borong bawa duit apa kagak lu? Lu bawa duit kagak? Lu bawa kagak?
Lu bawa kagak? Jangan poni lu gadein lagi ntar. Ntar Pak Ahmad yang bayar. Anak gua. Itu kecup kalian ya. Kecup? Lu mau nyium? Itu buat Hayati. Oh gitu. Pantas mereka rapi. Ternyata mereka mau ke rumah Hayati. Ah, dasar mereka mah. Katanya mau ikhtiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga saya di Kampung Bambu Kuning ada yang meninggal, Pak Ahmad. Ini saya bawa berkas laporan kematian dari RT, RW, dan kelurahan. Coba sini aja.